Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman daimani mutalazimain ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bertemu kembali di materi kita di minggu kali ini. Kemarin kita sudah melihat beberapa desain tentang penelitian Living Quran. Sekarang mungkin ini di bagian akhir penyusunan sebuah penelitian Living Quran. Oke. Kita hari ini akan melihat, setelah kita tahu desainnya, kita tahu langkahnya, sekarang memulai meneliti atau melakukan penelitian tentang Living Quran. Tentu yang pertama adalah tentang adanya persiapan. Apa saja persiapan yang perlu dilakukan oleh peneliti ketika akan meneliti sebuah kajian Living Quran? Yang pertama tentu memastikan adanya fenomena sosial yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ini tidak bisa ditawar ya. Jadi ketika ada fenomena sosial yang itu berkaitan dengan Al-Quran, nah, itu bisa dijadikan objek material dalam penelitian. Jadi ketika melihat ada tradisi di masyarakat yang isinya adalah pembacaan surat-surat tertentu atau praktiknya itu sandarannya adalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Pokoknya entah menghidupkan Al-Quran dengan cara membacanya sebagai rutinitas dalam sebuah tradisi, atau tradisinya itu yang sumber pijakannya adalah dari Al-Quran. Nah, setelah kita temukan fenomenanya, semua fenomena yang berhubungan dengan Al-Quran bisa kita list. Ini bisa. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari permasalahan yang dapat diteliti, atau kita bisa menyebutnya dengan problem akademik. Nah, problem akademik itu lebih gampangnya kita bisa melihat jika ada perbedaan atau kesenjangan, entah kesenjangan antara teori dan praktiknya, entah kesenjangan antara makna dengan praktiknya, entah kesenjangan antara penelitian sebelumnya dengan yang kita lihat sekarang. Nah, itu kalau kita mau melihat apakah ini sebuah tradisi ini punya problem akademik. Nah, karena ketika kita sudah punya list atau kita sudah punya kasus-kasus tradisi-tradisi yang bisa diteliti, tidak semua tradisi itu ternyata punya problem akademik. Nah, jadi gitu. Misalnya hanya seputar yasinan, yaitu bisa untuk dideskripsikan atau dikabarkan. Tapi ada problem akademik, ada urgensinya nggak sih kita meneliti ini? Misalnya, ada kok, karena di yasinan ini itu ada hal yang unik yang berbeda dari tradisi-tradisi yang sama yang dilakukan oleh daerah-daerah lain gitu ya. Jadi tradisi isinya sama, tapi ada hal yang menarik yang perlu juga untuk diangkat. Atau misalnya mereka membacakan ayat-ayat ini yang ternyata dalam tafsirannya atau makna ayatnya itu berbeda dengan apa yang digunakan oleh masyarakat tersebut untuk acara tersebut. Nah, ini kan ada kesenjangan ya. Ada kesenjangan antara teori dan prakteknya, atau ada kesenjangan antara mungkin kita pernah menemukan penelitian yang serupa gitu dulu, tapi ternyata prakteknya tidak seperti itu gitu ya. Hasil penelitian yang sudah kita baca dengan praktek yang kita lihat itu ternyata berbeda. Nah, ini juga bisa dijadikan problem akademik. Nah, jadi ketika tidak ada problemnya, tentu fenomena ini ya hanya fenomena belaka gitu ya. Hanya mungkin bisa ditulis dalam isai, dalam opini, atau ya review tentang sebuah tradisi, tapi tidak bisa
dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, yang penting adalah di sini. Kemudian setelah kita menemukan problem akademik, jadi kita tahu oh problemnya di sini. Maka inilah yang akan kita teliti. Nah, selanjutnya maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan studi pustaka. Nah, jadi apakah penelitian ini sudah pernah diteliti oleh orang sebelumnya? Nah, itulah tujuan dari studi pustaka gitu ya. Jadi penelitian sebelumnya berkaitan dengan topik baik yang sama persis maupun yang sama di beberapa sisi. Nah, itu kita harus membacanya dulu gitu. Jadi jangan sampai ini untuk menentukan bahwa penelitian kita memang orisinil gitu ya. Jadi kita harus tahu penelitian-penelitian sebelumnya, atau bisa juga penelitian sebelumnya itu bisa kita jadikan sandaran atau dasar kita dalam merumuskan penelitian kita gitu. Kemudian setelah objek material kita sudah terbentuk atau sudah kita pegang, maka yang perlu selanjutnya adalah memiliki pengetahuan tentang teori yang akan dipakai atau objek formal. Nah, jadi sebuah tradisi akan menjadi tradisi, akan hanya menjadi deskriptif jika tidak dilihat menggunakan kacamata tertentu. Jadi disinilah kegunaan teori. Jadi tradisi yang mungkin simple, yang mungkin biasa aja, akan menjadi hasil penelitian yang penting jika kita bisa menggunakan teori yang tepat. Kemudian setelah objek formal dan objek material ketemu, maka yang perlu kita pastikan lagi adalah adanya informan yang ahli di bidang yang relevan dengan objek yang kita teliti. Baik informan dari internal maupun eksternal. Internal itu adalah si pelaku gitu ya. Jadi insider. Kalau dalam penelitian biasanya insider dan outsider. Insider itu ya pelaku dalam tradisi itu, dia yang melakukan, atau outsider yang orang luar yang mengamati tradisi itu, atau ahli agama yang tahu tentang beberapa yang berkaitan dengan tradisi itu gitu ya, berkaitan dengan ilmunya, ilmu Al-Qur'annya. Nah, ini kita harus pastikan. Nah, jadi ketika kita tidak punya informan, misalnya kita mau meneliti apa ya yang agak ekstrim, misalnya ada misalnya kita mau meneliti tentang kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga yang sumbernya adalah dari ayat. Misalnya mereka menggunakan ayat nusus istri itu dia, wadribuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna. Misalnya kita ada kekerasan dalam rumah tangga yang ternyata sumbernya itu dari Al-Qur'an. Nah, tapi yakin tidak ketika kita bisa menemukan informan internal pelaku kekerasan rumah tangga yang mau kita wawancarai terkait kekerasan yang dia lakukan. Nah, itu penting ya, karena ketika penelitian tidak punya informannya, maka penelitiannya hanya asumsi, gitu ya, hanya asumsi karena kita hanya melihat dari luar gitu. Nah, kalau tidak ada informan yang bisa kita tanyai, maka penelitian kita nanti tidak akan menemukan banyak kendala, gitu ya. Akan menemukan banyak kendala pun ketika kita kalau living Quran kan lapangannya penelitian apapun, penelitian tentang pustaka misalnya kita mau meneliti yang tentang kitab misalnya ya, tapi kita tidak menemukan sumber kitab asli tersebut, nah maka kita tidak akan jadi bisa meneliti itu gitu. Jadi mungkin dari segi judulnya wah ini sudah wah sekali gitu. Sudah wah sekali dan beda dari yang lain. Tapi ternyata kita tidak bisa menemukan sumber yang bisa kita tanyai atau bisa menjadi pedoman kita dalam penelitian. Maka penelitian kita ya tidak akan bisa selesai gitu ya. Penelitian kita hanya
akan sebatas judul saja. Padahal penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai dikerjakan. Gitu. Oke, itu adalah tahapan persiapan. Setelah kita melakukan persiapan, maka dalam persiapan itu kita sudah tahu objek materialnya, objek formalnya. Oh, di sini ada problem akademiknya. Maka tugas kita adalah merumuskan dan memfokuskan masalah. Kenapa kita harus fokus? Karena dalam sebuah tradisi itu kan ada banyak yang bisa dilihat. Nah, kita harus fokus. Masalahnya di mana, problem akademiknya di mana, ya itulah yang nanti akan kita pecahkan dalam penelitian kita. Nah, jadi masalah-masalah yang relevan dengan topik dengan membuat daftar-daftar pertanyaan. Nah, misalnya kita punya tradisi ini, kita bisa melis membuat pertanyaan. Misalnya sejarah tradisi ini. Kemudian kalau tentang living Quran ya berarti cantolan Al-Quran tentang tradisi ini. Siapa dulu pencetusnya, sejarahnya, bagaimana kita bisa pakai 5W1H itu ya, siapa pelakunya, kapan dilaksanakannya, kemudian untuk apa ini dilaksanakan, bagaimana tata caranya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus fokus terhadap apa yang mau kita lihat gitu. Jangan sampai problem akademiknya A, tapi pertanyaan kita hanya seputar B, gitu ya. Misalnya kita mau meneliti ayat-ayat yang dibaca dalam tradisi 7 bulanan, misalnya ya. Misalnya dalam tradisi bulanan itu di rumah saya itu ada pembacaan surat Al-Insyirah sama Al-Qadar. Nah, kita fokus pada penggunaan dua ayat ini untuk kita cari permasalahannya gitu ya. Kita cari. Jadi yang kita cari bukan misalnya kalau di daerah saya itu selain membaca Al-Insyirah dan Al-Qadar itu juga doa untuk ibu hamil, kemudian baca tahlilan gitu ya. Kemudian ada serangkaian adat-adatnya. Nah, fokus kita adalah penggunaan dua ayat ini, bukan tahlilannya, bukan menu makanannya, bukan tradisi-tradisinya, gitu ya. Itu boleh kita deskripsikan dalam pendeskripsian. Gitu. Jadi kan ketika kita menulis laporan penelitian itu kan kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ada tentang kondisi sosial tradisi itu dijalankan. Nah, itu penting untuk dicari. Tapi itu bukan masalah yang akan kita teliti. Ya, itu pelengkap saja. Itu pelengkap karena dalam penelitian living Quran kita harus bertindak biasa menggunakan fenomenologis. Jadi mengungkapkan apa yang terjadi ya seperti halnya kejadian itu gitu ya. Jadi menceritakan runtutan peristiwa itu sebagaimana adanya, semuanya diceritakan. Tapi bukan itu yang mau kita telusuri. Nah, gitu. Jadi pokok masalahnya apa? Dibatasi masalah yang mau dirumuskan apa, kemudian lokasinya di mana, waktunya kapan, kasusnya apa. Nah, itu agar penelitian kita juga jadi fokus. Selanjutnya, setelah kita tahu rumusannya adalah menentukan posisi penelitian dan memastikan orisinalitasnya. Nah, ini adalah follow up dari persiapan tadi. Ketika persiapan kita sudah membaca studi pustaka, meninjau penelitian sebelumnya, apakah ada yang persis, ataukah ada yang bisa kita jadikan pedoman, ataukah memang penelitian ini sudah pernah dilakukan, jadi sudah tidak orisinal lagi. Nah, disinilah posisi. Jadi mencari persamaan dengan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Kemudian setelah tahu persamaannya, kita cari perbedaannya. Jadi penelitian saya dengan penelitian ini itu sama dalam hal tradisinya, tapi objeknya berbeda. Kalau dia meneliti bacaan tahlilnya, saya meneliti pembacaan ayat-ayatnya yang di luar tahlil. Kalau dia meneliti pada mungkin waktunya sama, lokasinya sama, tapi dia meneliti tradisi akikohnya, saya meneliti tradisi 7 bulanannya. Kalau misalnya sama, dia meneliti dengan menggunakan teori fenomenologi, saya meneliti dengan menggunakan teori konstruksi pengetahuan, misalnya. Nah, kemudian
dalam melakukan studi pustaka, biasanya kalau teman-teman itu kalau menulis studi pustaka itu pokok menjelentrengkan judulnya. Judulnya ada penelitian bla 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 bla, judulnya ini berbeda dengan penelitian saya. Tapi tidak disebutkan isinya penelitian apa, perbedaannya di mana. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, jadi ketika kita melakukan tinjauan pustaka, yang perlu kita lakukan adalah mengurai hasil penelitian sebelumnya. IMDAR itu introduction, metodologi, discussion, analisis, dan resultnya. Jadi ketika kita menjelentrengkan sebuah kita menemukan misalnya skripsi dulu pernah ada yang membahas yang mirip dengan ini, kita tulis judulnya, ini introduction, ini ditulis oleh siapa, pada jenis penelitian apa, misalnya ini skripsi atau jurnal yang diterbitkan di mana, kemudian menguraikan metodologi yang dipakai apa, itu ya, penelitian ini menggunakan teori ini. Kemudian discussion-nya dia berasumsi bahwa dari tradisi ini itu ada ini, ada ini. Nah, kemudian analisa yang dilakukan oleh peneliti. Jadi kayak membuat abstrak ya. Jadi yang kita jreng-jrengkan semuanya gitu. Jadi ketika kita membaca judul tinjauan pustaka itu tidak sesederhana oh ada judul ini terus kita ambil. Oh ada judul ini kita ambil. Kita baca dulu penelitiannya. Benar-benar kita baca. Kemudian kita tuliskan bahwa penelitian ini, judulnya ini, terus kemudian isinya ini ya singkat aja kayak membuat abstrak itu ya. Abstrak itu kan dalam penelitian yang misalnya berapa puluh halaman itu kan selesai di abstrak. Abstrak itu kan introduction-nya ini tentang penelitian apa, metode yang dipakai, kemudian teori yang dipakai, kemudian hasilnya apa itu kan sudah kelihatan di abstrak. Nah, ketika mau melakukan uji tinjauan pustaka juga seperti itu. Kita memperlihatkan hasil penelitian sebelumnya itu apa. Nah, terus kita ketika sudah mendeskripsikan semuanya dari metodologinya, hasilnya apa, kita bisa menemukan persamaan dan perbedaan penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Disitulah kita bisa menentukan posisi penelitian kita. Apakah penelitian kita melanjutkan penelitian yang sebelumnya yang ternyata belum selesai, atau penelitian kita melakukan uji ulang terhadap penelitian sebelumnya yang ternyata berbeda dengan kenyataan yang ada, atau penelitian kita yang memang hanya perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada, karena dari sisi metodologi berbeda, dari sisi lokasi dan tradisinya berbeda, hanya tahapan-tahapan penelitian yang sesama living Quran. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi tinjauan pustaka tidak hanya menuliskan judul-judul yang sama atau mirip dengan penelitian kita, tapi juga kita baca dan kita deskripsikan ulang penelitiannya ini tentang apa, agar kita tahu bahwa penelitian kita itu berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah merumuskan dan mendesain metodologi penelitian. Jadi kita sudah tahu nih posisi kita, penelitian kita itu ternyata orisinil, belum pernah ada yang meneliti. Oh ada yang mirip-mirip, tapi itu belum bisa menjawab kegelisahan kita, problem akademik kita terhadap objek material yang akan kita teliti. Nah maka setelah itu selesai, kita bisa merumuskan dan mendesain. Nah kita sudah belajar tentang desain metodologi penelitian, kita desain apakah penelitian kita kualitatif, kuantitatif, apakah perbandingan, apakah tematik, dan lain sebagainya. Di sini ya kita menentukan pendekatan dan jenis penelitian. Nah, jadi kita tahu jenis penelitian kita mau bawa kemana. Mau kuantitatif yang harus menggunakan sampling, data, angka, atau kualitatif gitu ya. Itu nanti berhubungan dengan judul juga. Misalnya kalau tingkat pemahaman atau apalagi persentase penggunaan ayat. Nah, seperti itu kan kita bisa lihat ya dari judul itu maksudnya kuantitatif. Jangan ketika judul kita tingkat pemahaman, tingkat penggunaan, tapi kita tidak ada
acuan nilainya. Jadi tingkatnya ini seberapa persen atau berapa puluh. Nah, itu maka judul dan desainnya nanti tidak akan nyambung gitu ya. Kalau memang mau dibawa ke kualitatif maka judulnya ya yang tidak menggambarkan tentang angka, tentang prosentase, tentang apalagi tingkat dan lain sebagainya. Nah, itu. Kalau kuantitatif itu kan ukuran, jadi bisa diukur. Tapi kalau kualitatif kan memang tidak gitu. Jadi judulnya nanti ketika kita sudah menentukan desain apa yang akan kita teliti, maka ini akan berhubungan dengan judul yang akan kita pakai. Kemudian setelah metodologi semuanya selesai adalah proses pengumpulan data. Nah, disinilah penelitian mulai dilakukan. Nah, pengumpulan data itu ya ke lokasi gitu ya, apa saja yang perlu dilakukan ketika observasi. Jadi kita sebelum observasi pastikan kita sudah siap. Jadi mata yang akan kita gunakan ketika mengikuti tradisi itu tidak hanya mata yang hanya mengikuti, tapi juga mengamati respon masyarakat, mengamati apa saja yang dilakukan, mengamati dampak apa saja ketika setelah selesai melakukan tradisi ini, apa saja yang dilakukan di situ, apa saja yang dibutuhkan, siapa saja yang berbicara dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengikuti tradisi ini, kita sudah siap. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya sudah kita susun. Apa sih yang mau kita amati gitu ya? Ini akan berbeda saat ketika misalnya kita melihat film gitu ya. Ketika kita melihat film dalam rangka membuat review, maka sedari awal film itu tayang kita fokus. Kita fokus terhadap apa-apa yang mau kita lihat. Tapi kalau kita melihat film itu karena hiburan, maka ya berjalan saja gitu ya. Tadi itu yang muncul pertama kali lakonnya siapa, dialognya apa, settingan dialog seperti itu dengan settingan latar seperti ini, dengan kondisi malam atau siang, ada sound musiknya atau tidak, penokohannya gimana itu tidak kita gagas. Yang penting oh tokohnya ganteng, oh tokohnya ayu, oh drama percintaannya bikin kita juga senyum-senyum sendiri. Nah, kalau menonton drama atau menonton film tanpa adanya proses review, maka kita akan berjalan aja. Kita tidak akan fokus gitu ya, karena itu emang cuma untuk hiburan. Jadi kadang ditinggal pipis ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kadang ditinggal sambil chattingan, sama teman bahas drama yang kita kita tonton yang apa-apa. Tapi ketika mau mereview, maka mata kita dan pikiran kita fokus terhadap apa saja yang harus kita catat. Ya, beberapa pertanyaan misalnya tentang pengalaman atau perilaku, pendapat akan nilai tentang suatu ayat, atau nilai dari tradisi itu, atau perasaan insider ketika melakukan penghayatan terhadap tradisi tersebut, atau penginderaan yang dilihat, yang dirasakan, yang didengar, atau latar belakang. Jadi wawancara atau pertanyaan-pertanyaan itu harus sudah kita list, harus sudah kita daftar sebelum kita melakukan observasi. Kemudian data tentang lokasi. Nah, data tentang lokasi itu ya geografis, ya sosialnya seperti yang saya ceritakan tadi ya. Mungkin kita tidak fokus terhadap fokus terhadap semua tradisi, hanya pembacaan apa tadi Al-Insyirah dan Al-Qadar, tapi data tentang kejadian atau fenomena yang terjadi itu tetap harus kita tayangkan, harus kita deskripsikan, karena itu nanti bisa menjadi point view tersendiri, bisa menjadi penglihatan yang global atau penglihatan yang universal terhadap sebuah kejadian. Oke, kemudian setelah semua disinilah ya saatnya kita mengumpulkan banyak data. Disinilah kita melakukan hari-hari penelitian gitu ya, entah data pustaka, kita membaca-baca tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut, tentang asbabun nuzulnya, tentang apalagi penggunaan ayat ini, kan ada yang
kitab-kitab yang memang sudah menuliskan penggunaan ayat-ayat ya, di luar dari maknanya, di luar dari tafsirannya. Kita sudah baca itu. Nah, disinilah proses pengumpulan data itu ya, dari pustaka, dari lapangan dan lain sebagainya. Nah, jadi penelitian dimulai ya dari proses pengumpulan data ini. Setelah semua data terkumpul, semua data tercatat, kita sudah siap, maka selanjutnya adalah pengolahan data. Kenapa data ini diolah? Disesuaikan dengan teori yang kita pakai. Jadi ketika kita membaca pustakanya tentang asbabun nuzulnya, tentang cerita tentang ayat tersebut, kemudian kita melakukan observasi ke lapangan, kita melakukan wawancara, maka data itu akan jadi banyak sekali. Nah, kita selanjutnya adalah fokus pada masalah yang akan diteliti. Karena ketika kita melakukan wawancara itu tentu kadang pelakunya itu kadang menceritakan semua hal yang mungkin bagi kita ada yang tidak penting gitu ya. Jadi kita harus fokus terhadap masalah yang kita teliti dan jenis studinya. Jadi kemudian kita ketika melihat data itu kita menganalisanya gitu ya. Pertanyaan yang kritis atau analitis terkait data. Kemudian setelah data sudah banyak kita reduksi datanya. Mana data yang penting untuk penelitian kita, mana data yang pokok primer, mana data yang sekunder, mana data yang dibuang juga tidak apa-apa. Nah, itu seperti itu proses pengolahan data. Ketika kita melakukan pengolahan data, maka disesuaikan dengan teori dan desain penelitian yang kita pakai. Nah, kemudian baru menyajikan data, gitu ya, menarik kesimpulan dan verifikasi hasil kesimpulan. Nah, di sini saatnya melakukan penulisan, gitu ya. Jadi disinilah proses lapangan atau proses tinjauan pustaka kita sudah selesai. Kita hanya mau memilah mana yang mau kita masukkan ke dalam penelitian kita, mana yang tidak. Jadi gongnya adalah penyusunan laporan. Setelah kita tahu bahwa kira-kira kesimpulannya seperti ini, kemudian verifikasi apakah kesimpulan ini cocok dengan teori, tahapan-tahapan teori yang ada, dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat dan lain sebagainya, terus kita sajikan, gitu ya. Kita sajikan terhadap laporan penelitian. Nah, ada yang menggunakan teknik IMDAR ini tadi ya, introduction, latar belakang, masalah utama, tujuan, manfaat, urgensi, signifikansi, dan lain sebagainya. Posisi penelitian dan lain sebagainya. Terus metodologinya, penelitiannya, jenis penelitiannya, proses pengolahan datanya itu ya, samalah itu dengan penelitian apapun itu ya, dari bab 1 hingga bab 5 itu ya. Kemudian discussion-nya, awal penelitian, posisi penelitian kita, originalitas, tinjauan pustaka, analisisnya ya, konsistensi dengan metodologi yang dipakai, kesesuaian teori yang kita pakai dengan hasilnya. Apakah ketika kita menggunakan teori dengan tahapan-tahapan tertentu, apakah dalam melihat sebuah kejadian kita juga menggunakan itu? Atau misal kita mau pakai teori makna misalnya, atau konstruksi pengetahuan Peter L. Berger. Ternyata yang kita teliti deskriptif saja, gitu, tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam teori tersebut. Nah, maka itu tidak konsisten namanya, gitu ya. Kemudian result-nya, jadi kesimpulan. Nah, dalam riset ini kesimpulan hasil memperlihatkan hasil penelitian kita, kesimpulan kita, dan melakukan menyantumkan rekomendasi. Jadi setiap penelitian itu pasti ada celahnya, ada kekurangannya, karena kita hanya fokus pada satu masalah saja atau satu atau dua masalah saja. Maka itu kita rekomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Jadi ini bisa kita pakai. Jadi ketika kita membaca skripsi, membaca tesis, membaca penelitian, bacalah rekomendasinya. Mungkin kita bisa menemukan ide dari situ, gitu ya. Karena ketika kita penelitian, mungkin di awalnya kita hanya fokus pada tadi pembacaan
Insyirah dan Al-Qadar. Ternyata selama proses pengumpulan data itu kita menemukan hal unik lainnya yang kalau kita masukkan itu tidak itu penelitian kita jadi tidak fokus, atau kita ulangi penelitian ini, kita mengulang dari awal, maka itu bisa dijadikan rekomendasi untuk diteliti oleh peneliti selanjutnya. Nah, kira-kira ini teori-teori tentang penelitian Living Quran sampai ke penyusunan laporan penelitian. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silahkan baca lagi dari sumber-sumber lainnya ya, karena kalau dari ini itu sangat-sangat kurang sekali. Silahkan baca lebih banyak, baca lagi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.